Yesus, Engkau sudah berjanji barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran akan dijamu sehingga kami mohon Tuhan menolong kami dapat bersikap dengan tepat kepada firman Tuhan seperti wanita Samaria itu yang sudah mencoba banyak hal untuk memuaskan jiwanya, tetapi dia terus masih merasa dahaga. Akhirnya dia berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus dan dia dipuaskan. Engkaulah sumber kebahagiaan tersebut. Berkatilah kami, siapapun yang datang dengan sikap yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, yang suka belajar dan diajar oleh Tuhan sendiri. Demikian juga untuk adik-adik dalam kelas, lewat pembimbing mereka dengar firman Tuhan dan suka belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang lemah supaya dapat menguraikan firman Tuhan dengan benar, dengan terus terang, dan dengan jelas. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka kitab Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga. Saya hendak mengajak kita membaca secara bergantian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membaca dua ayat. Saya membaca ayat 1 dan 2, kemudian jemaat ayat 3 dan 4, demikian kita silih berganti. Soal ini sudah oke, saudara-saudara dengar, sudah bagus. Ya. Saya mulai dari ayat yang pertama dan kedua. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku bersama-sama saudara-saudara, 2, 3. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan tanahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuk. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. 3 ayat yang terakhir, marilah bersama dengan saya kita bersama-sama membacanya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan,
Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian salah satu bagian dari ratapan atau tamisan Nabi Yeremia ketika melihat Yerusalem dihancurkan. Lalu Yeremia melihat bahwa Yerusalem dihancurkan sebetulnya bukan semata-mata oleh tangan musuh, tetapi oleh tangan Allah sendiri. Saudara-saudara, kita sudah tiba di bulan November tahun 2009. Kurang lebih hampir 2 bulan lagi kita sudah selesai tahun ini. Waktu berjalan sangat cepat, bukan? Tidak rasa. Dan bulan November di Amerika kita masuk bulan Thanksgiving. Di akhir bulan nanti kita bersama-sama akan merayakan Thanksgiving. Diajak untuk menghitung berkat Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Saudara-saudara sudah menyiapkan apa untuk disyukuri? Ada sesuatu yang akan kita syukuri, bisa kita syukuri? Yang pekerjaan baru dapat promosi, ya sudah itu mau bersyukur. Oke. Ada banyak berkat-berkat khusus. Yang sembuh, istimewa dari sakit, mau bersyukur. Kalau nggak ada yang kelihatannya baik, mau bersyukur apa? Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan yang rutin, kalau nggak ada yang istimewa, kita merasa ada sesuatu yang perlu disyukuri. Entah istimewa itu merupakan berkat-berkat yang kelihatan wah ekstra, yang besar, kerinduan-kerinduan kita, idaman-idaman kita terkabulkan, wah kita merasa itu berkat yang istimewa. Atau ketika kita mengalami krisis-krisis, baru kita menghargai, melihat berkat-berkat Tuhan. Tahun ini, baru lepas tahun baru, bulan Januari, tepat tanggal 15, 2009, 15 Januari maksud saya, ada 155 orang yang bersama-sama berpikir bahwa mereka akan mati. 155 orang itu adalah penumpang pesawat US Airways yang baru saja lepas landas dari Bandara Kennedy di New York. Lalu pesawat jet mereka yang mereka tumpangi itu menabrak serombongan angsa yang sedang terbang. Dan mesin jet itu menghisap menyedot beberapa ekor angsa. Dan kontan kedua mesin pesawat tidak berfungsi alias mati. Jadi pilot kemudian mengumumkan sementara pesawat itu melayang di atas perumahan mukiman yang padat di New York, sudah bisa bayangkan. Kapten pesawat itu mengumumkan, bersiaplah, kita akan segera terhempas, akan crash. Jadi kalau saudara atau saya ada di dalam pesawat tersebut, termasuk 155 orang itu, kita rasa apa? Wah ini betul-betul jahat. Mati semua. Ya, pikir 90% bisa mati. Mungkin 99%. Kalau sampai bisa hidup itu gimana? Rasanya nggak mungkin. Ya, 2 mesin mati. Tidak sampai 90 detik kemudian, pesawat berhasil didaratkan secara darurat di atas permukaan air Sungai Hudson yang melintasi New York. Lalu kapal-kapal di sekitar, perahu-perahu, feri semuanya datang, tolong orang segera diselamatkan dari air yang sedang dingin luar biasa seperti membeku dinginnya. Semuanya selamat. Tidak ada satupun yang tewas. Pilot dan seluruh awak pesawat jadi pahlawan. Ya, diagung-agungkan. Masuk headline berapa lama terus menerus di surat kabar, di TV, di internet. Luar biasa pilot. Dia begitu tenang. Orang mengatakan
dan peristiwa itu seperti mujizat di sungai Hudson. Saudara-saudara, salah seorang penumpang dengan penuh syukur mengatakan, kami diberi kesempatan yang kedua untuk hidup. Ada sesuatu yang istimewa, baru rasa, waduh, second chance, kehidupan, kesempatan yang kedua untuk hidup. Iya dong, itu seperti betul-betul nyaris dari lubang jarum. Belum mau mati, jadi mati. Banyak orang bisa mengalami seperti